Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mohon bantuannya untuk subscribe ya channel YouTube Bapak, yaitu My Channel Adi. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan like ya di My Channel Adi. Baiklah, kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran daring kelas 3, pembelajaran 2, tema 1, subtema 1. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menemukan kata istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat ya. Sampai ke setelah pembelajaran ini kita juga dapat mengamati contoh, siswa dapat memberikan pengalaman yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjut. Bapak nggak bisa lama-lama videonya ya. Ini kita amati ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Ada orang berjalan, ada cicak, ada ikan ya. Lanjut. Nah, ini gambarnya. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, cicak merayap di dinding. Oke, lanjut. Ini adalah gambar alat pernapasan pada manusia dan ikan. Sebab makhluk hidup itu bernapas. Contoh, manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Lanjut. Nah, makhluk hidup itu salah satu ciri makhluk hidup lagi adalah dapat tumbuh dan berkembang. Artinya tumbuh itu bertambah ukuran dan tinggi dan berat ya. Bertambah ukuran, tinggi dan berat. Contoh misalnya dari anak ayam jadi ayam dewasa, jadi induk ayam. Manusia misalnya dari bayi sampai menjadi kakek-kakek atau orang dewasa. Oke, lanjut. Makhluk hidup dapat berkembang biak ya. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda. Manusia melahirkan, ayam bertelur ya, tumbuhannya ada biji-bijian ya. Kita lanjut. Nah, ini ciri makhluk hidup selanjutnya adalah makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air ya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai kebutuhan untuk makan, sedangkan hewan butuh tumbuhan dan air juga untuk makanannya. Sedangkan tumbuhan itu membutuhkan air sebagai makanannya dan unsur hara yang lain. Nanti akan Bapak bahas di slide selanjutnya, ada tentang pengolahan makanan pada tumbuhan itu dengan cara fotosintesis ya. Kita lanjut. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Contoh, ketika kita melihat matahari ya, pasti otomatis mata kita akan tertutup. Contoh lain lagi, putri malu ketika disentuh akan menutup daunnya. Nah, ini bunga pacar Cina, ketika kita sentuh biji buahnya itu akan meletus ya. Nah, ini ulat kaki 1000, ketika kita sentuh dia akan menggulung. Artinya manusia itu peka terhadap rangsangan. Lanjut. Nah, ini fotosintesis tadi. Fotosintesis ini terjadi adalah pengolahan makanan pada tumbuhan. Nah, dia membutuhkan air dan karbon dioksida, bahan-bahan yang diperoleh dalam tanah. Terus dia butuh dia diserap melalui akar ya. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun, disebut dengan stomata. Sedangkan di batang itu ada namanya lentisel ya. Fotosintesis ini terjadi hanya pada tumbuhan yang berdaun warna hijau, sebab karena daun tersebut mengandung zat klorofil, zat hijau daun. Nah, ini
Ingat ya, fotosintesis terjadi hanya pada tumbuhan yang berdaun warna hijau. Jadi untuk menjaga tanah tetap subur, biasanya kita selalu memberikan pupuk ya, agar tanah itu subur dan tumbuhan dapat berkembang dengan baik dan bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Oke, kita lanjut. Ini gerak manusia itu kan salah satunya adalah coba kalian coba di rumah ya. Nggak perlu kalian buat video, nggak usah dikirim ke bapak, kalian coba, kalian praktekkan ya, dengarkan baik-baik, nggak usah dikirim ya, tapi ini hanya materi dulu, kalian coba dulu, nanti ada suatu saat bapak suruh buat video, baru kalian kirim ya. Untuk hari ini nggak usah dikirim dulu ya. Jadi manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Nah, kita bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang ya, berputar-putar. Nah, itulah manusia, kelebihan manusia itu ya. Kalau ikan ya hanya bisa berenang aja. Kalau kita enggak, kita bisa juga berenang ya. Jadi manusia yang paling sempurna adalah ciptaan Tuhan ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita ini sebagai makhluk hidup yang memiliki kesempurnaan, kita patut bersyukur ya. Apa yang diberikan oleh Tuhan itu kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan itu termasuk kita mengamalkan nilai Pancasila yang pertama. Nilai Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Oke, jadi dan juga kita saling menghargai perbedaan, sebab di Indonesia ini banyak agama. Jadi saling menghargai kepercayaan orang lain. Itu salah satu kita bersyukur kepada Tuhan dengan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang maksud dengan bersyukur? Jadi bersyukur itu adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur. Itu yang dimaksud dengan bersyukur, berterima kasih. Jadi apa? Sikap saling bersyukur itu adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Apa yang Bapak sampaikan tadi silahkan kalian catat di buku kalian sebagai referensi, dan nggak perlu dikirim ke Bapak ya, tapi sebagai referensi, karena di video tadi ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak buat. Jadi kalau kalian mencatat, misalnya kalian nggak sempat lagi buka video ini, kalau catatan di buku kalian ada, jadi kalian tinggal lihat aja gitu ya. Oke, Bapak mohon bantuannya untuk subscribe my channel Adi agar channel YouTube ini bisa berkembang untuk kedepannya. Oke, jangan lupa subscribe, like, aktifkan tanda loncengnya. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.